Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, hari ini kedatangan Bapak Kemenak Kota Banda Aceh ya, Pak Salman. Yang satu adalah aktivitas dalam rumah, yang satu lagi konsekuensi. Kamu misalnya tak belajar, kamu malah misalnya tak belajar, maka alaiha maktasabat, atasmu apa yang kamu usahakan, atasmu lebih kepada konsekuensinya. Jadi kalau miskin misalnya, itu konsekuensi dari alaiha maktasabat. Kaya kamu itu adalah akibat daripada aktivitas kamu, laha maktasabat. Ini rupanya pesan Allah luar biasa. Maka kalian jalani ini gitu. Itulah takbir yang berarti. Yang pernah takut. Kalian naik pesawat, atau kalau belum naik pesawat, mobil, bus. Pernah nggak kita periksa sopirnya? Cek supir itu sehat dan enggak dia? Mabuk atau dia enggak? Enggak. Kita baru percaya bahwa dia bisa nyetir, pilot bisa bawa pesawat. Tak perlu kita harus cek siapa yang bawa pesawat. Tak perlu. Kita percaya. Jadi Allah yang mengatur kehidupan ini. Kenapa kita tidak percaya? Kalau Allah mengatakan wa ma min dabbatin Allah rizquha, kenapa enggak percaya? Percaya aja. Lalu jalani. Jangan enggak jalan. Kalau enggak jalan, di atas orang yang enggak jalan, diberikan sesuai dengan enggak jalan, rezeki masih ada juga. Rezeki kita ini berdasarkan aktivitas kita. Cacing dia, karena enggak bisa berlari, enggak bisa terbang dia, maka makanannya itu adalah tanah. Tanah jadi makanan dia. Kupu-kupu bisa terbang dia, makanannya adalah madu. Dia hinggap di putih-putih bunga. Jadi kadar rezeki Allah berikan tergantung bagaimana bentuk kapasitas yang ada pada diri. Cacing, mau nggak jadi cacing? Kalau mau jadi cacing, maka rezekinya seperti cacing. Jangan bergerak dulu aja. Maka datang tinggi, lurus, kotor. Makanya manusia dikasih kelengkapan ini tidak boleh ada alasan. Sebenarnya bagi Islam tidak boleh ada alasan miskin. Karena itu semua disuruh bekerja. I'malu ala Dauda syukra. I'malu. Ada yang lagi. Wa qul a'malu fasayarallahu 'amalakum. Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaan kamu. Apa lagi sambungannya? Wa qul a'malu fasayarallahu 'amalakum. Apa sambungannya? Siapa yang bisa hafal? Wa qul a'malu fasayarallahu 'amalakum. Ada ujungnya? Enggak ada. Justru Islam itu mundur karena kekuatan imannya mundur. Kekuatan iman mundur terlihat dari kepercayaannya kepada takdir tidak ada. Gak yakin. Gak yakin bahwa Allah itu berkuasa. Gak yakin. Allah sudah kasih potensi kepada kita, punya akal, punya telinga, punya hati. Kita gak gunakan. Gak gunakan. Berapa banyak umat Islam hari ini ketinggalan dalam pengetahuan. Kenapa? Karena dia tidak mempergunakan akal semaksimal mungkin. Tidak suka, tidak mencintai ilmu. Padahal dalam Al-Quran talabul ilma fardhatan ala kulli muslimin wal muslimah. Utlubul ilma lagi perintah utlub. Tapi ini tidak ada. Atau tidak mundur. Karena itu ini kalian harus mengubah ini. 20 tahun ke depan kalian akan menjadi generasi emas kata orang. Tahun 45. Ini tahun
sama. Tinggal 20 tahun. Berapa tahun lagi? 20 tahun lagi itu kalian umur berapa? 37. 37 sudah jadi pemimpin. 37 sudah jadi pemimpin. 37 sudah jadi DPR. 37 Coba, sudah jadi amin. Wapres. Amin. 37 sudah jadi Wapres. Ini Wapres. Kamu? Kamu? Tapi asal bapaknya Pres? Oh. Asal bapak Presnya masih jadi Pak. Kan? Tapi mau dulu. Kalau nggak mau, walaupun bapak Presnya nggak mau juga. Jadi gitu anakku sekalian, ya. Semoga kalian dengan ilmu yang diberikan sama Ustaz nanti ini, jangan kalian cukupkan sampai di sini. Cukupkan sampai hadirin minum Islam pada sesi ini habis itu kalian jauh. Jangan. Kalian harus menjadi umat terbaik nanti di 20 tahun ke depan. Amin. Yang sama dengan umat sekarang. Umat sekarang lemah dalam hal ini. Dalam hal takdir sangat lemah. Takut miskin itu tanda dia. Takut miskin itu tanda dia lemah takdirnya. Seolah-olah Allah tidak akan berikan rezeki kepada dia. Maka dia korup. Koruptor itu anakku sekalian. Koruptor itu orang yang tak yakin akan rezeki yang Allah cukupkan kepada dia. Koruptor. Maka manusia yang paling hina di dunia ini adalah seorang koruptor. Belum sampai uang di tangan rakyat sudah dirampasnya lebih dahulu. Lebih terhormat perampok daripada pencuri. Perampok gentleman dia. Kasih duit. Gentleman dia. Kalau dia loyo, habis dia. Tapi kalau dia berani bilang enak aja lo, ada lo, mau dari mau lo, hebat ya ini. Perampoknya yang kecil begitu, rupanya itu tidak jadi orang yang bodoh dia. Maka kalau di ranking bagus mana perampok dengan pencuri? Bagus perampok, jenjangnya dia. Pencuri paling tidak simpan di tempat yang paling tidak ada yang tahu pula pencurinya. Budak seperti pencuri yang mencuri enggak di depan kita, maka dihina, maka harus jijik sebenarnya. Para koruptor sekarang juga, kalau kembali ke dunia Islam, itu mencemari Islam. Dulu mereka yang dulu sekarang koruptor itu yang disebutkan yang terakhir itu aktivis 98 yang menurunkan Presiden Soeharto. Dulu dia teriak di Senayan, naik ke atas gedung Senayan, gedung DPR. Tanya koruptor, tuh WNI Orde Baru. Saya kira ini orang hebat. Dia punya idealisme untuk memberantas korupsi. 20 tahun kemudian jadi pejabat, rupanya dia juga koruptor. Maling teriak maling. Marah saya, karena saya tidak dapat bagian.
kalian harus katakan kepada doa. Wahai ayah dan ibuku, berdoalah kepadaku. Ayah enggak perlu khawatirkan kehidupanku, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin kehidupanku. Itu mantap. Jangan, ayah, ini datang pakai satu ya. Ayah kan punya kenalan dengan Pak Salman. Iya, kenapa? Kasih masuk pekerja saya. Anak Biren yang sekarang punya Indonesian Airlines, gitu? Kan dari Universitas Kuala. Karena berjibaku yang seperti itu sebenarnya harus menurunnya. Baik mandangnya, macam luhur di mandangnya kita. Kepak saya pun. Baik itu anuman. So dia tunjuk anuman. Pak, kantor Hong Kong. Selot Pak, Honolulu. Selot Pak, Adelaide, Australia. Oh mantap. Kebayangan yang nak kawal. Kalau nggak ada salat, tidak ada din. Ya, tidak ada salat, tidak ada din. Karena sekarang banyak meninggalkan salat. Kau tahu apa? Ya tahu lah. Saya masuk ke Lambugok, salat di Lambugok, ada semia premium di depan masjid Lambugok. Berhenti Honda. Berhenti Honda tahu? Tahu. Berhenti Honda tahu? Tahu. Apa berhenti Honda? Berjejer Honda. Berjejer Hondanya. Mati lampunya. Saat isya dan tarawih dalam bulan Ramadan. Hebat dia. Andaikan di situ sepeda motornya, orangnya ke masjid, jalan kaki dia. Logika sekarang ini, anak-anak sekarang ini, sabrukah mereka berjalan kaki memparkirkan sepeda motornya di depan semaya premium dan jalan kaki ke masjid. Sementara yang lain semua pakai sepeda motor ke masjid. Belum saya temukan orang yang menaruh sepeda motor jauh dari masjid lalu jalan kaki. Yang banyak adalah sampai ke pelataran masjid sepeda motor biasanya. Saya datang, saya tengok. Kirain kita nggak tengok. Anak muda banyak banget. Tak salah dia. Ini kemunduran. Mundur, akhirnya mundur nih. Itu tak boleh terjadi pada anak. Memang kalau andai kata saya punya kemampuan menghafal wajah ini, ini yang kurang hafal ini wajah ini. Karena ada kacamata. Ini kalau lupa di depan, salah misalnya. Yang lain agak sulit sedikit. Ya. Kedua kalian silakan maju kemana-mana pun hebat kalian, tapi jangan pernah meninggalkan sholat. Seperti itu anak-anak sekalian ya. Bapak ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana sidang ini. Semua manfaatnya seperti Oke, liputan langsung oleh Nur Zaitun pada 12 Maret 2025. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.